Ya, hari ini kita akan mulai membahas tentang kitab suratan ya, suratan khususnya Filipi. Jadi Filipi itu kalau kita lihat surat Filipi ada 4 pasal, ya 4 pasal. Nah, biasanya di pengantar perjanjian baru itu kita dapat semua tentang hal-hal yang bersifat tulisan, berapa pasalnya, siapa penulisnya gitu kan. Nah, kalian kan sudah dapat. Kita akan masuk lebih dalam yaitu di dalam teologi biblika yang berpusat kepada surat itu ditulis kepada siapa, untuk siapa, dan isinya apa. Dan motivasi Paulus itu apa, dalam pergumulannya semuanya. Dan kita bersyukur, kita akan belajar ini ya. Jadi mulai dari awal, jadi Kristus itu pusat dari keutuhan pelayanan Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya. Nah, kalau kita mau menuliskan tentang Kristus gitu kan. Nah, kita tuliskan di dalam aplikasi Alkitab kita gitu ya. Untuk yang search itu mencari, kita tuliskan Kristus, maka di situ keluar mulai dari Filipi pasal 1 kira-kira ada lebih daripada mau 10 ayat gitu kan. Filipi pasal yang kedua juga kalau kita lihat itu juga ada lebih daripada 5. Terus pasal 3 juga ada. Terus pasal 4 ada semua. Jadi setiap pasal itu ada nama Kristus dengan bermacam-macam konteks yang ada. Dan kita tahu bahwa itu nggak pernah lepas dari suratan. Dari suratan itu sebenarnya kan sifatnya itu untuk memberitahu apa yang dilakukan oleh jemaat. Dan hati Allah itu bagaimana. Jadi Paulus sebenarnya sangat menyadari kelemahan-kelemahan daripada dirinya sendiri, kelemahan daripada jemaat, dan semuanya itu dalam satu naungan yang dia meminta supaya jemaat itu harus berjalan setia dalam panggilan Tuhan dan kesepadanan, keteladanan dengan Kristus. Nah, ini yang kita akan bahas gitu ya. Apa yang menjadikan pelayanan Paulus itu tantangannya banyak, ya tantangan banyak dari bermacam-macam, mulai dari dalam sampai kepada yang luar, dan bagaimana dia terus dicari dan dikejar-kejar, ancaman untuk dirinya yang berubah dari orang Yahudi, orang Israel itu berubah menjadi orang Kristen, menjadi orang pengikut Kristus ke jalan Tuhan. Nah, itu dia mengalami kesulitan dan dia terus dicari, dan apapun yang dia lakukan itu menjadi sorotan gitu. Dan kemudian jemaat yang dia ajar di Filipi ini nggak lama ya, dia nggak lama. Ya, di Filipi nggak lama. Nah, dia kemudian masuk ke dalam satu hubungan jemaat. Jadi gembala dan jemaat itu ada hubungannya. Satu hubungan gembala dan jemaat. Nah, hubungan apa itu? Ini hubungan yang di dalam Kristus itu hubungan bukan hanya pelayanan, tapi hubungan seperti Bapak rohani dengan anak-anaknya, dengan anak-anak rohaninya. Dan itu lebih daripada hubungan cuman fisikal. Bahkan kalau boleh dikatakan lebih daripada hubungan normal manusia keluarga biasa gitu ya. Dan ada nilai-nilai kerajaan Allah yang tersimpan di dalamnya. Jadi kuasa yang tak tergoyahkan dalam pelayanan Paulus itu, khususnya pastoral dia, berjemaat itu adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, ini yang sangat berat gitu ya, yang sangat berat. Kita terus berjalan. Nah, kita akan melihat berpadanan dengan Injil Kristus itu dalam perjalanannya itu mengalami satu tantangan yang berat sekali ya dalam hidup Paulus itu. Nah, tujuan tulisan-tulisan Paulus itu sebenarnya apa? Sebenarnya dia ingin memperkenalkan karya Kristus dan bagaimanakah Allah Bapa itu begitu mencintai manusia itu, dan cintanya itu hanya ada satu jalannya, hanya ada satu caranya dan satu-satunya cara. Mereka harus mengenal Kristus, mereka harus meneladani Kristus dan hidup seperti Kristus dalam segala kelemahan mereka, dan dijamin oleh firman Tuhan, oleh janji Tuhan bahwa orang-orang yang di dalam Kristus, artinya orang-orang yang memuliakan, mengagungkan, dan meninggikan Kristus di atas segala kesulitan dan kesesakan hidup jemaat,
mereka tetap setia, bahkan sampai mengalami penderitaan, karena itu masa-masa kesulitan yang luar biasa, sampai mengalami penderitaan bersama dengan Kristus, maka itu dikatakan itulah kekuatan dan puncak sukacita iman Kristen, dan tidak ada hati yang mau melepaskan diri dari Kristusnya, dari keagungan Kristusnya. Mereka malah bersukacita. Jadi bisa menderita itu karena Kristus, mereka malah mengalami sukacita. Dan Paulus katakan dia di penjara di Filipi juga sama. Di penjara di Filipi itu dia mengatakan bahwa dia di penjara karena Kristus. Ya. Nah, kita akan melihat ini semua. Nah, kita akan melihat pada Filipi pasal pertama. Filipi pasal pertama, ya. Filipi pasal pertama ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Ya, hamba-hamba Kristus Yesus. Artinya hamba-hamba itu adalah seorang yang diperintah dan seorang harus taat dan tidak ada mengatakan tidak. Itu hamba. Hamba itu artinya bahwa hidupnya itu menunggu perintah, hidupnya itu mendengarkan suara daripada Tuhan. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan. Hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilai jemaat dan diaken. Jadi ini sudah bentuk gereja yang home churches, itu bentuk gereja yang sudah utuh, ada penilai jemaat, ada diakennya. Dan ini berulang-ulang kita akan melihat kondisi dari jemaat ini ya. Nah, pasal kedua ini adalah satu dasar yang menjadi kekuatan hubungan Paulus dengan jemaat dan hubungan Paulus dengan Allah sendiri. Jadi apa itu dasarnya? Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi orang-orang yang bersama dengan Paulus itu bukan disertai oleh kekuatan Paulusnya, bukan disertai oleh para penatua diakennya, tapi mereka disertai oleh hadirat Kristus. Dan dikatakan di sini di dalam Kristus. Dan melalui Kristuslah semua itu dicurahkan dan anugerahnya itu diberikan kepada jemaat. Dan kekuatan untuk hidup dalam kesulitan, pergumulan, dalam penderitaan, dalam kesesakan, dan tantangan-tantangan itu, jemaat itu disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan jelas ini, dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu. Dan kita akan melihat pada ayat yang ke-6. Ya. Perhatikan baik-baik. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Paulus bukan hanya melihat apa yang terjadi sekarang, bagaimana engkau disertai Tuhan, tapi itu akan berjalan sampai akhir zaman, sampai pada akhirnya, pada kesudahannya. Jadi jemaat yang ada itu akan dipegang, akan disertai, dan sampai sempurna disempurnakan oleh Kristus Yesus. Jadi pikiran Paulus itu kalau kita lihat cara berpikir Rasul Paulus itu bukan sepenggal-sepenggal dalam pelayanan. Dia memikirkan itu utuh. Dalam suratnya ini dia menjelaskan secara utuh dalam pergumulan, dan surat ini ditulis dalam penjara oleh Paulus. Karena aku dipenjarakan. Ya, bukan dia menuduh ke bahwa jemaat yang mempersulit dia apa enggak, dia mengatakan aku dipenjara karena Kristus. Dan itu sangat jelas sekali. Ya, Filipi pasal 1 ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jadi ada satu kerinduan seorang bapak rohani itu ingin bertemu, ingin bersekutu, ingin menyampaikan berita firman Tuhan, ingin mengajar Injil dan hidup bersama-sama dan melihat pertumbuhan iman jemaat yang indah, yang luar biasa. Itu merupakan satu kerinduan yang sangat dalam. Nah, kerinduan itu adalah kerinduan Tuhan sendiri. Kenapa kerinduan Tuhan sendiri? Karena memang Tuhan menginginkan, dan perkataan-perkataan Paulus dalam suratan itu adalah firman Tuhan. Itu adalah hati Tuhan sebenarnya. Jadi bukan pribadinya Paulus, itu Paulus digerakkan dengan kuasa Roh Kudus. Dia masuk di dalam hubungan yang melebihi daripada hubungan biasa. Emosionalnya, pengertiannya, dan hatinya itu sangat dalam sekali. Ya, kita bersyukur. Kita akan melihat pada ayat yang ke-9. Ya, kita lihat pada ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah
Perhatikan. Dalam pengetahuan apa? Yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. Ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan satu-satunya kata tentang buah kebenaran itu pada ayat 11 itu kita akan baca. Penuh dengan buah kebenaran, tidak berhenti di sana selesai, buah kebenaran itu, dan dikatakan yang dikerjakan. Jadi buah kebenaran itu karya buah daripada kehidupan kita yang benar, dan kita bisa melakukan banyak hal, kebaikan-kebaikan, bagaimana kita bisa mengasihi orang, bagaimana bisa mengampuni orang. Dikatakan di sini adalah buah kebenaran itu memenuhi, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah, memuji Bapaknya. Ini jelas sekali bahwa buah kebenaran itu bukan karya manusia. Buah kebenaran ada karya Kristus. Kebenaran Kristus menjadi kebenaran kamu. Jadi kalau kita perhatikan begini ya. Jadi saya bisa melakukan, saya menderita bisa, terus saya bisa mengasihi orang, bisa mengampuni. Itu yang melakukan, yang berkarya dalam diri kita, itu bukan diri kita. Bukan manusia kita. Manusia kita itu berdosa. Kita maunya melawan, kita maunya membalas, kita maunya, itu keluar semua. Kalian kalau di dalam pergumulan-pergumulan pribadi, jemaat-jemaat Tuhan itu, mereka seringkali gesekan itu, dan bagaimana mereka bisa memancarkan kasih Kristus, bisa mengerti orang lain, bisa punya hati rindu untuk bagaimana orang yang bertumbuh dengan baik, dengan positif, dengan indah, dengan manis gitu ya, dan enak, sedap didengar, bagaimana caranya itu. Nah itu berasal dari mana? Berasal dari kekuatan hidup Kristus, milik Kristus. Jadi kita kalau sudah dimiliki Kristus, itu akan timbul semua. Kesabaran kita seperti Kristus, walaupun tidak seperti aslinya yang sempurna itu, tetapi Roh Kudus itu membawa kesempurnaan itu di dalam diri kita, mengalir terus dan menyucikan kita di situ. Dan terus-menerus bukan hanya memenuhi kita pada saat sekarang, tapi dia berjalan terus sampai sempurna, Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-13 ya. Kesaksian Paulus dalam penjara. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa Paulus itu di dalam penjara, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, yang sekarang ini terjadi, aku di penjara, aduh kok kayaknya bagaimana ya pemimpin kita di penjara, kita menunggu arahan pemimpin, kita tunggu bagaimana nanti kita berjalan, siapa yang memimpin kita. Seolah-olah itu menjadi halangan yang berat sekali bagi pelayanan jemaat di Filipi dan jemaat-jemaat yang lain. Karena pemimpinnya di penjara, jadi pemimpinnya tidak bisa apa-apa sekarang. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Perhatikan baik-baik, Paulus mengatakan apa? Bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Bayangkan, justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena siapa? Karena siapa? Karena Kristus. Jadi bukan karena saya jahat, bukan. Kamu dibenci dunia karena siapa? Karena dunia membenci aku. Tuhan Yesus mengatakan demikian, karena dunia itu membenci aku. Bukan kamu yang dibenci dunia, bukan. Kamu dibenci karena kamu milikku, karena kamu bersaksi tentang aku. Dan itu ditolak oleh dunia, dan dunia menolak. Kenapa? Karena dunia dikuasai oleh kegelapan. Dunia dikuasai oleh dosa. Dunia dikuasai oleh roh kejahatan. Jadi roh kegelapan itu. Jadi ayat 13 jelas sekali bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya, karena Kristus. Nah, kita lanjutkan ayat 14. Ini sangat bagus sekali. Kita kalau pelayanan kita harus baca ayat ini. Kenapa? Dalam kebersamaan kita itu bisa terjadi hal seperti ini, dan ini sangat mungkin sekali dan sangat banyak terjadi. Ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani. Jadi tadi itu kan dia dipenjara karena Kristus, apa karya Kristus dalam diri dia? Dikatakan banyak saudara-saudara di dalam Tuhan itu yang tambah percaya, yang tambah yakin bahwa pelayanan kerajaan Allah itu semakin besar.
Karena pembenjaraanku supaya ini kan dikatakan untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi begini, kita bayangkan ya, pemimpin kita di penjara, terus digebukin, dipukulin. Anak buahnya otomatis apa? Ketakutan. Waduh, nggak berani dia. Dan dia semakin ciut hatinya, semakin nggak menampakkan diri. Nah, kebalikan dengan yang terjadi dengan Paulus dengan jemaat yang ada di Filipi dan jemaat yang lain yang di dalam Tuhan itu. Mereka bukan semakin kecil hatinya, mereka bukan semakin melarikan diri, mereka semakin berani loh. Jadi tujuan daripada Paulus di penjara itu adalah menggerakkan juga, kuasa Roh Kudus menggerakkan juga apa? Firman yang diterima oleh mereka itu menguasai mereka. Jadi bukan berpaut kepada satu pribadi yang sudah berhenti di penjara, terus kita kemudian berhenti udah, tunggu pemimpin kita. Nggak bisa. Pelayanan perjalanan misi Paulus memberitakan Injil Kristus Yesus itu tidak berhenti pada dirinya. Ada kuasa, dia hanya penyampai. Dia hanya seorang nabi. Seorang nabi itu adalah prophet. Jadi prophet itu artinya yang memberitahukan, yang menyatakan kehendak Allah. Jadi tidak bergantung pada dia. Bergantung kepada Tuhan sendiri, bergantung pada kuasa Allah. Dan di sini Paulus melihat waktu dia di penjara, waktu dia mengalami semuanya ini, di situ ada pertumbuhan daripada kekuatan kepercayaan mereka, iman. Ya. Iman mereka bertumbuh dan kemudian apa? Membawa kepada langkah dan keberanian untuk seperti Paulus dan Paulus seperti Kristus. Ini luar biasa. Jadi jemaat itu melihat Paulus seperti itu tidak kecil hati, mereka mendapatkan firman, mereka ingin hidup yang meneladani Paulus. Dan Paulus katakan, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Jadi waktu jemaat di Filipi itu berani dan percaya, bukan karena kebaikan keberhasilan, tetapi dianggap sesuatu yang tidak berhasil, karena dipenjara, karena suatu kemalangan, karena suatu, wah ini nggak bisa lagi ini kita melanjutkan pelayanan. Enggak, mereka semakin berani dan semakin menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini beda sekali dengan kondisi kita sekarang ini. Kadang-kadang kita harus malu sekali. Kenapa? Karena kita mengajar, kita nggak bisa pernah membawa orang itu digugah oleh firman Tuhan, dan mereka hidup, kemudian mereka bersaksi dengan orang-orang di sekelilingnya, untuk keluarganya dan semuanya. Nah, itu kuasa dari pelayanan Paulus itu yang hebatnya itu di situ. Jadi bukan berpusat pada dirinya, tapi dia tahu jelas bahwa jemaat itu harus berpusat kepada Kristus sendiri. Jemaat itu harus memiliki Kristus sendiri, bukan memiliki Paulus, tetapi memiliki Roh Kristus di dalam dirinya yang akan membawa semua karakter dan kehidupan karya Kristus itu hidup dan dijalankan, ditaati, dituruti di situ. Ya. Dan kita bersyukur ini bisa terjalin dengan sangat indah. Kita melihat sekarang ya, ayat yang ke-15. Perhatikan ayat 15 ya. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu, ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki, termasuk macam-macam ya, emosi macam-macam bisa. Dan perselisihan, dan satu perselisihan, wah itu di dalam gereja itu banyak sekali seperti itu. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Saya bertemu dengan beberapa orang yang pernah pelayanan gitu ya, dan selalu kalau dia mengatakan, aduh ini kalau kita terus seperti ini buat apa? Setiap kali saya bertemu, saya rapat, isinya itu cuman saling mengunggulkan diri, saling berantem, nggak ada ketundukan pada firman Tuhan, nggak ada doa-doa, bagaimana kesulitan di bawah doa. Aduh ini sulit sekali katanya. Jadi mereka merasakan satu hati yang sangat baik, tetapi yang mereka lihat ada perselisihan, dengki, iri hati, dan ada di sana. Tapi orang-orang baik ini yang penuh dengan kelemah lembutan itu, yang tanda petik mungkin seolah-olah mereka itu mengalah gitu ya, seolah-olah mereka itu kalah dalam banyak hal karena mungkin kedudukannya, karena jabatannya, atau karena yang lain. Nah, mereka merasakan bahwa ini saya nggak bisa apa-apa ini. Ini yang pimpinan seperti ini bagaimana ini?
Dan mereka punya maksud baik, ada satu hati yang sangat lembut, satu hati yang bisa menaruh kesabaran, satu hati yang bisa menjalankan pengampunan. Ini kok nggak ada di dalam gereja kita. Nah, ini contohnya sama seperti di Filipi. Ya lingkungan kita lah yang paling dekat. Teman-teman kita yang ada di sekeliling kita. Mau nggak kita menghidupi Kristus? Kita bisa melihat, berempati, dan banyak hal yang kita melihat. Jadi jangan mendahulukan kamu, tapi coba lihat sekelilingmu. Dahulukan kepentingan-kepentingan bukan pribadimu, tetapi orang-orang lain. Dan kamu kalau mendahulukan itu, kamu sedang menabur satu sukacita, satu kekuatan, satu kasih Kristus yang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa dihapus oleh kegelapan. Jadi kasih yang kita jalankan itu yang kita taati. Itu terukir terus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita akan diberitahu oleh Tuhan Yesus, kamu hambaku yang setia. Dan itu satu kalimat yang akhir zaman itu akan membawa kita dalam sukacita yang besar. Ya. Jadi mereka memberitakan Kristus itu karena dengki, perselisihan, dan juga ada yang dengan maksud baik. Jadi waktu berselisih juga bisa, ada yang maksud baik, bisa juga. Gitu ya. Dan mereka dibawa kepada kesepadanan, kepada keserupaan, kepada keteladanan Kristus. Dan mereka harus bisa satu kembali dengan kasih, kesabaran, dan juga saling meletakkan hidup, saling menyangkali diri, dan di situ akan timbul satu pelayanan yang sangat indah. Ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Ini tulisan Rasul Paulus di penjara loh ya. Ini di penjara, ini bukan dia sebagai hamba Tuhan yang dengan kemewahan, ketercukupan. Enggak cukup dia. Dia mau mati ini. Dia menuju kematian, menuju maut. Perhatikan ayat 16, Filipi pasal 1 ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus dalam kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ya, artinya, untuk terus memegang Injil, harus percaya pada Injil, dan dia tidak pernah lepaskan pada Injil. Jadi itu artinya membela, gitu ya. Jadi mereka memberitakan Kristus, jadi yang diberitakan apa? Kristus. Jemaat memberitakan siapa? Kristus, bukan memberitakan, waduh gereja kamu itu luar biasa diberkati Tuhan. Apa diberkatinya? Mulai dari pendetanya, mulai daripada kehebatan puji-pujiannya, wah, mulai daripada keindahan pemain-pemain dan orang-orang terlibat di dalam ibadah penyembahan itu, dan semua kita puji, nggak ada apa Kristus, nggak ada karakter Kristus. Ini aneh sekali. Kenapa itu nggak ada? Kalau ada masalah-masalah gitu kan selalu mereka menonjolkan kekuatan jabatannya, kekuatan relasinya, kolusinya, dan semuanya. Itu bukan di dalam Kristus. Mereka harus memulai dengan apa? Dengan firman Kristus. Dengan hati Kristus, dengan perasaan Kristus, dengan pikiran Kristus. Mereka harus takluk, mereka harus tunduk kepada kekuatan ini. Baru kamu akan mengeluarkan apa? Buah kebenaran. Bahwa kamu adalah murid-murid Kristus, adalah budak-budak Kristus, hamba-hamba Kristus. Baru terjadi, baru bisa dijadikan alat untuk menyatakan kasih Allah dalam hidup kita, dan kita menjadi agen damai sejahtera, agen pengampunan, dan semua hal yang ada dalam Kristus itu menyalur dan mengalir dalam diri kita. Saya ulang ya, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini, di penjara, untuk membela Injil. Karena Kristus untuk apa? Membela Injil, membela tanda petik berita-berita dari Kristus sendiri. Dan dia dipenjara kenapa? Karena dia menyampaikan kebenaran. Dia menyampaikan berita yang sukacita kepada dunia. Dunia menolak, memenjarakan dia. Jadi kegelapan itu tidak tahan. Akhirnya terang itu ditutup, dipenjara, dan cara macam-macam. Disiksa, dibuang, dan tidak diakui sebagai anak. Kalau kamu orang yang bukan Kristen dari agama lain, jadi Kristen, kamu mengalami ini semuanya. Tetapi kita tidak pernah dikalahkan dengan itu. Ayat 17, tapi yang lain karena kepentingan sendiri. Coba kita lihat. Tetapi yang lain kebalikannya, dengan yang penuh kasih, dengan maksud baik, yang lain mencari kepentingan sendiri. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, tidak tulus, tidak pada ujungnya kepada kemuliaan dan pemujaan kepada Kristus, bukan. Kepada dirinya, kepentingannya.
harga dirinya, dan banyak yang lain. Bahwa aku ada di sini untuk bela Injil jelas sekali, bukan untuk kepentingan saya, tapi kepentingan kemuliaan dan berita Injil. Ya, di sini jelas. Sangkanya dengan demikian orang-orang itu mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi Paulus itu begitu berat bebannya. Kenapa? Karena mereka hidup berjemaat untuk mengandalkan kepentingan sendiri, untuk mencari keuntungan, untuk mencari istilahnya orang relasi-relasi yang berkaitan dengan apa? Dengan dirinya. Bahkan di dalam gereja banyak orang itu yang punya bisnis, itu mencari teman bisnis di gereja. Kenapa? Bagus juga sebenarnya satu sisi. Kenapa? Karena di gereja orang-orang jujur, orang-orang baik, orang tulus. Dan kalau saya salah, mereka bisa mengampuni saya. Kalau saya utang ke mereka, mereka bisa yang ngerti saya gitu. Jadi dianggap di gereja itu orang penuh kasih, penuh dengan sabar gitu. Tapi lupa bahwa di gereja itu ada keadilan. Yang ditegakkan dalam gereja ada disiplin. Dan orang-orang yang seperti Himeus, Alexander tukang tembaga dan lain-lain itu diminta Paulus suruh dikeluarkan, jangan berkomunikasi dengan mereka. Dikatakan ekskomunikasi. Jadi disiplin. Udah, kamu jangan anggap orang seperti ini. Jangan berhubungan lagi dengan dia. Anggaplah dia mati. Sampai seperti itu Paulus. Ya. Jadi beban itu berat sekali. Jadi apa yang diajarkan oleh Paulus adalah dia sedang menghadirkan bagaimanakah kehidupan Kristen yang sejati, jemaat sejati, dan jemaat yang ilalang, gadis bodoh, jemaat yang kambing, bukan domba. Dan Paulus memberikan satu pengetahuannya di dalam Kristus kamu akan tahu mana yang ilalang, mana yang gandum. Mana yang sungguh-sungguh maksud baik dengan kasih, dan mana yang dengan maksud dengan diri sendiri, dengki, iri hati, dan semuanya. Jadi orang-orang di dalam persekutuan, baik persekutuan orang percaya secara umum atau dalam rumah Tuhan, bait Allah, dan dalam gereja, kalau terus-menerus terjadi satu pertentangan, satu perlawanan, dan yang apalagi yang dilawan adalah firman Tuhan, yang orang setia dalam kebenaran, wah itu sukacitanya orang-orang yang ada di sana itu bisa turun semua, nggak bisa. Tetapi kalau mereka bersama-sama tunduk pada firman Tuhan, bukan kepada hamba Tuhannya, kepada kebenaran-kebenaran itu, maka di situ buah kebenarannya itu semakin indah. Jadi ada dua. Jadi jemaat begini, kalau dia taat, itu akan membawa ke dalam satu dampak perjalanan pelayanan dan perjalanan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan itu, dipimpin Tuhan itu akan menghasilkan karya yang sangat indah. Sebaliknya, kalau mereka sulit sekali dalam arti masa ujian itu, maka yang diperbaiki Tuhan adalah iman mereka, kesadaran mereka, dan mereka harus bertobat. Yang benar nggak perlu bertobat. Kenapa? Karena sudah memberitakan kebenaran. Dan Paulus tidak pernah mengatakan, maaf ya, saya memberitakan ini kebenaran. Nggak ada. Nggak boleh malah. Kalau kita benar itu jangan meminta maaf. Banyak orang katakan, udahlah untuk kebaikan, ya minta maaf lah. Walaupun dia salah kamu, ya kamu ngalah lah. Oh itu nggak benar itu. Kenapa nggak benar? Karena kebenaran harus ditegakkan, kebenaran harus dinyatakan. Baru kalau kita bisa mengerti orang lain, oh ya sudah aku bisa mengampuni kamu. Kenapa? Seperti Kristus. Karena kamu tidak tahu apa yang kamu perbuat. Bisa nggak? Bisa. Tapi bukan berarti yang gelap itu terang, yang terang jadi gelap. Oh bukan. Tidak boleh gelap jadi terang, terang jadi gelap. Karena nggak mungkin itu terjadi. Ya. Jadi kalau ada gelap, terang datang, ya gelap pasti kalah. Nggak mungkin. Sebaliknya kalau ada terang, gelap datang, tetap gelap yang kalah. Karena gelap nggak bisa menggelapkan yang terang. Terang bisa menerangi yang gelap. Dan itu rumus iman Kristen dalam firman Tuhan itu udah mutlak, nggak bisa diganggu kuat. Terang dan gelap nggak bisa bersatu, nggak mungkin bersatu. Ya. Oke, ayat 18. Tetapi tidak mengapa. Ya, Paulus ini hatinya besar sekali. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud yang palsu. Jadi orang yang bertengkar itu tidak ada maksud baik, tidak ada kasihnya, tidak ada penyangkalan dirinya, tidak ada memikul salibnya, maunya menang sendiri seperti itu. Itu dikatakan apa oleh Paulus?
dengan maksud yang palsu. Jadi mereka tuh bukan menyatakan hidup Kristus, mereka menyatakan anti Kristus, palsu, anti dia, melawan. Dan dikatakan dengan jujur, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dan ini kebalikannya. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi perhatikan baik-baik. Sukacita Paulus itu bukan karena begitu banyaknya perkelahian, terus kemudian iri hati, dengki, maksud yang palsu, terus dia kemudian hatinya, aduh Tuhan, sudah saya nyerah. Enggak. Malah dia bersukacita, kenapa? Dia melihat satu kebenaran itu bahwa Injil diterima dengan dua macam hati manusia. Satu adalah hati yang lembut dan satu adalah hati yang begitu keras, tekar tengkuk. Nah ini, jadi dua. Dalam Yohanes pasal 3:16, itu sangat jelas sekali. Dikatakan apa? Bahwa orang-orang yang percaya kepada dia mendapatkan hidup yang kekal. Karena barang siapa percaya kepada anak, mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi yang tidak percaya mendapat apa? Kebinasaan. Nah, nanti kita akan bahas ini di dalam teologi sistematika, mungkin minggu depan, tentang surga dan neraka. Dan bukan hanya soal tempat, bukan. Itu adalah soal status, kondisi, state. State itu satu keberadaan sebenarnya. Jadi semua penggambaran surga dan neraka itu penggambaran. Nanti aslinya, itu lebih daripada apa yang digambarkan, karena itu ya karena keterbatasan kita ya. Kita sulit sekali membayangkan hal-hal rohani. Maka surga neraka digambarkan dengan bermacam-macam gambaran. Jadi contohnya neraka itu kan seperti api gitu kan, dan kemudian masuk dalam lubang yang gelap. Kalau api kan terang, lubang gelap itu kan gelap. Jadi itu ada metafor, satu nggak bisa dibuat disisikan dan disejajarkan. Ini kenapa? Ini lubang gelap kok ini api yang menyala-nyala terang. Bagaimana? Nggak seperti itu. Tapi itu gambaran-gambaran. Ya, kita akan menuju ke sana. Kita lanjutkan. Kita perhatikan baik-baik. Nah, ini satu kerinduan gereja di mana saya melayani, itu adalah yearning years sekarang. Selama 2 tahun ini. Nggak tahu apakah akan berlanjut tahun ketiga. Karena kita melihat jemaat harus merindukan apa yang dirindukan Tuhan. Jemaat harus mau apa yang mau dimaui Tuhan. Jemaat harus menerima apa yang diterima Tuhan. Bukan yang diterima dunia, bukan yang diterima saya karena pikiran saya bisa menerima. Karena saya senang, karena saya bisa. Bukan. Apa yang diterima oleh Tuhan. Apa yang sejajar dan sejalan dengan firman Tuhan. Apa yang dikehendaki yang berkenan pada Tuhan. Dan semua bukan berasal dari kita. Semua karena kita mempelajari pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari ucapan-ucapan Yesus Kristus. Kita setia kepada Dia. Dan walaupun kita sulit melakukannya, kita tetap memandang Dia sebagai sau kita, sebagai anchor. Jadi kekuatan seperti kapal itu harus ada jangkarnya yang tidak bisa dikoyakkan. Seperti itu. Ya, di sini kita akan lanjutkan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam segala hal itu, apapun, Paulus katakan, aku bersukacita, aku tetap akan bersukacita. Nggak habis-habisnya. Ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan kesemuanya itu atau semuanya, kesemuanya atau semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi Paulus mengatakan bahwa saya bertanggung jawab sebagai seorang tanda petik, seorang nabi, seorang rasul, seorang pengajar, seorang gembala, dan semua yang berkaitan dengan penyampaian firman Tuhan, penjagaan pembelian firman Tuhan, dikatakan dengan jelas bahwa semua terjadi, semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu. Ujung kesudahannya apa? Jadi saya tanya sekarang, kalau orang Kristen yang tidak pernah bergaul, tidak pernah hidup dalam gereja, dan dia cuma menyendiri, apalagi dalam kondisi seperti ini, dia percaya, udah karena pandemi nggak ke gereja, terus dia di dalam gereja sendiri. Saya tanya, apakah dia menjadi orang Kristen yang tanda petik yang benar-benar Kristen yang seperti firman Tuhan katakan? Tidak. Dia tidak pernah ada orang Kristen yang sendirian. Orang Kristen yang semaunya diri sendiri. Orang Kristen yang tidak mau berhubungan dengan siapapun. Orang Kristen yang mau nyaman dalam hidupnya, mau terjamin dalam hidupnya. Nggak ada yang bisa jamin kita.
Apa yang bisa menyembelih? Nggak ada. Tapi ada orang-orang yang seperti ini. Jadi Paulus mengatakan, kamu jangan menjadi orang Kristen jemaat yang seperti itu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kamu memiliki Kristus. Kamu punya tanggung jawab yang besar. Memberitakan kasih Allah, memberitakan pengampunan Dia, supaya manusia berdosa bertobat. Dan itu mengalir dalam hidup kita sehari-hari, dalam ucapan tingkah laku kita semuanya. Dan ini merupakan satu tanda kekristenan sejati. Itu apa? Disiplin gereja. Jadi disiplin gereja itu tanda kekristenan sejati. Maksudnya apa? Bahwa orang-orang Kristen itu harus terlibat di dalam pergaulan, pergumulan bersama dalam tubuh Kristus. Dan membutuhkan satu sama lain. Jadi mata membutuhkan kaki, kaki membutuhkan mata. Mulut membutuhkan telinga, telinga membutuhkan mulut. Nggak bisa manusia cuma punya telinga doang, nggak punya mulut. Cuma denger doang, tak bisa ngomong, nggak bisa. Atau punya mulut, nggak punya telinga, nggak bisa. Jadi telinga dan mulut itu adalah satu kesatuan, saling melengkapi di sana. Dan Paulus jelas sekali dalam 1 Korintus itu dia menjelaskan ini semua fungsi-fungsi. Tetapi yang utama, yang paling menakjubkan adalah yang paling lemah, yang kita anggap paling lemah, itu yang harus diperhatikan. Jadi dalam tataran sosial iman Kristen dan orang-orang percaya gereja Tuhan, itu yang paling lemah, artinya bukan karena dosa hal-hal yang bersifat kedegilan hati, bukan ya, tapi karena kondisi dan semuanya. Nah, gereja harus memperhatikan orang seperti ini. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan pada akhir zaman, Tuhan mengatakan, aku telanjang, di mana kamu? Aku di penjara, di mana kamu? Coba perhatikan Paulus di penjara. Siapa yang mengunjungi? Orang-orang percaya. Jadi yang dikunjungi siapa? Ini rasul yang dikunjungi. Yang dipelihara siapa? Mereka memelihara, memberi makan Paulus, membawakan apa semua. Paulus di penjara nggak bisa apa-apa dia. Dan dia membutuhkan dukungan-dukungan itu untuk menyatakan apa? Begitu indahnya pokok keselamatan dalam diri kita. Dan inilah perjalanan pastoral Paulus yang luar biasa. Ya, oke, kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan ke dalam pasal yang pasal 2 ya. Kita lihat pasal 1 dulu, pasal 1 ayat 20. Coba kita lihat 20. Ya. Pasal 1. Sebab sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Ya, malu itu bukan malu seperti perasaan kita malu, bukan. Dia malu itu artinya dia diyakinkan. Roma pasal 1 ayat berapa itu, yang pasal 1 waktu Martin Luther itu bertobat, dia melihat dan membaca ayat ini 15 dan 16. Bukan hanya 2 ayat gitu atau 3 ayat, bukan. Itu seluruhnya dia baca berulang-ulang. Tapi pada saat itu dia membaca bahwa kekuatan Allah adalah tidak malu mengakui tentang Kristus. Dan disitulah Martin Luther itu dibukakan kebenaran bahwa baru dia sadar bahwa kegiatan saya berdoa, saya berlutut, saya dalam kondisi yang betul-betul ingin berpuasa semua, nggak bisa ini, nggak bisa meyakinkan saya. Waduh, saya harus memegang dengan tidak malu. Artinya apa? Memegang dengan setia, dengan berani, dengan segala sesuatu yang saya percaya dan saya tidak malu mengakuinya. Nah, itu artinya begitu. Jadi di sini katakan tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus yang nyata, Kristus yang bisa kamu lihat, yang bisa nampak dalam hidup saya, dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya. Inilah seorang hamba yang sudah lengkap, sudah mengalami satu kepenuhan Kristus. Jadi dia bukan hanya memikir waktu hidupnya saja, bahkan matiku pun itu memberitakan Kristus. Itu menyatakan kekuatan Injil Tuhan. Jadi orang-orang kalau kita lihat di penjara, jemaat semakin berani. Paulus mati, Petrus mati, aduh sudah habislah kita. Enggak. Tapi dunia itu membunuh orang-orang yang ujung-ujung seperti itu. Ayo kita kejar, bunuh, dibakar, terus dipenggal kepalanya, digantung, disalib,
digergaji, ada semua. Apakah itu selesai? Enggak, jemaat itu semakin bangkit, semakin berani, semakin beriman, semakin tulus, dan semua ini penuh dengan kasih Tuhan dan pengorbanan. Ayat 21 ya, ini ayat sebenarnya banyak orang katakan ayat emas. Tapi di Alkitab itu nggak ada yang emas, ya. Nggak ada ayat emas, ini ayat kemudian kayu gitu, nggak ada. Oh ini ayat intan gitu, nggak ada. Oh ini ayat berlian, nggak ada. Ya, tetapi ini adalah yang sering dikutip gitu ya, karena mewakili satu pemikiran bagaimanakah orang yang ditransformasi oleh Kristus. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, jika aku di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, karena Paulus tidak bisa menentukan mati dan hidupnya dia. Semua ditentukan oleh Tuhan. Jadi karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, jadi mau hidup mau mati, sama, nggak ada bedanya. Jadi orang Kristen sejati itu nggak takut mati, nggak takut hidup. Tapi ada orang takut setengah mati, setengah hidup, gitu kan. Tapi ini nggak, mati dan hidup sama. Nilainya sama, karena Kristus yang ada dalam diri kita nggak pernah takut dengan kematian karena sudah dikalahkan Tuhan, dan kita akan dibangkitkan dengan hidup yang penuh dengan penderitaan yang sudah ditanggung oleh Tuhan dalam perjalanan salib, dan semua penderitaan dan segala kutukan ditimpakan pada dia, dan kita tidak akan kena hal itu, dan kita terlepas terbebas dari segala kutukan. Bila kita beriman pada Kristus, secara otomatis kutukan itu berhenti, selesai. Karena nama Kristus lebih tinggi daripada nama siapapun. Dan roh yang di dalam kita, Roh Kudus itu lebih besar daripada roh siapapun. Dan tidak bisa dikalahkan. Jadi kan kita dimeteraikan oleh darah Yesus, dan kita didiami oleh Roh Kudus. Jadi dua kekuatan ini, itu nggak mungkin dikalahkan oleh setan. Jadi secara prinsipnya, orang Kristen itu tidak bisa dirasuki setan. Prinsipnya, kenapa? Nggak mungkin setan merasuki kamu, itu ada Roh Kudus. Bagaimana setan bisa menaklukkan Roh Kudus? Oh, nggak mungkin. Bagaimana setan bisa menghapus darah Yesus? Nggak bisa, nggak mungkin. Ya, kita harus tahu ini perbedaan-perbedaan ini. Ya, kita lihat ini, Paulus dalam ayat 22 diminta memilih bagiannya. Jadi yang diberitakan Paulus di sini dalam teologianya adalah kesetiaan Paulus, kesetiaan jemaat, itu adalah kesetiaan yang berasal daripada kesetiaan Kristus. Jadi kristologi, Christ center di dalam pikiran Paulus itu sudah menyatu, dan semua perkataan dia dalam suratan dia itu selalu berkaitan dengan bagaimana hidup Kristus menghidupi saya, bagaimana hidup Kristus menghidupi jemaat, menghidupi kamu, menghidupi setiap pribadi, pelepas pribadi dalam setiap jemaat itu. Itu tujuan yang sangat indah. Walaupun terjadi satu pertengkaran, satu perselisihan, ada yang kemudian keluar daripada rumah Tuhan, ya itu nggak bisa dihindari. Tapi orang-orang setia itu pasti akan bersatu terkait dengan perjanjian Tuhan. Dan di situ kita akan bersatu di dalam kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Ya. Kita lanjutkan ayat 23 ya. Perhatikan ada perkataan didesak. Jadi artinya begini, kayak didesak itu kayak didorong dengan kuat gitu ya. Kayak harus kamu lakukan ini. Jadi ada satu tenaga yang mendorong dia, satu kekuatan atau keadaan yang terus membuat dia tuh harus memilih akhirnya, desakan-desakan itu ya. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu, nah kondisi yang ada ini lebih perlu, dia pasti mati, karena dia tahu dia akan mati menjadi martir, dan sudah diberitahu Tuhan, kamu akan mati untuk Injil bagi segala bangsa, dan dia sudah tahu itu. Jadi memang jauh lebih baik bersama dengan Kristus selama-lamanya, udah indah, udah sempurna. Tetapi lebih perlu yang kondisi yang sekarang ini di gereja, yang dipimpin dan dirintis oleh Paulus, ditanam oleh Paulus, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Paulus melihat semuanya
sungguh indah dalam memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Nah, maksudnya dia mau datang kepada Filipi, tetapi pada akhirnya Paulus tidak bisa datang dan dia dipenjara. Ya. Oke, kita akan melihat pasal yang kedua yang sangat indah, doktrin Kristologi dan juga doktrin tentang inkarnasi, ya, pasal kedua. Ya. Nah, perhatikan baik-baik, pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, ayat 1 sampai 11, kita nggak akan masuk satu persatu ya. Saya akan bacakan beberapa ayat yang penting. Ya. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, ya, kepentingan diri. Apa itu kepentingan sendiri? Nggak tahu kamu punya kepentingan apa, mencari keuntungan apa, macam-macam gitu ya. Dan juga atau dikatakan puji-pujian yang sia-sia atau penghormatan, penghargaan. Satu hormat pada orang, satu pujian yang kita terima. Nah, itu hati-hati. Kita tidak diperbolehkan untuk mengambil haknya Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan ini jelas ada dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. 4, dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri. Semuanya kepentingan diri sendiri. Jangan mencari kepentingan dirimu sendiri, kamu jangan mementingkan dirimu sendiri. Hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Perkataan hanya itu artinya berpusat pada dirimu. Memikirkan apa yang terjadi pada dirimu. Terus aja pikir diri aja. Tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi Paulus tidak melarang kamu mikir dirimu. Tapi kalau kamu mikir dirimu terus, itu namanya dosa. Itu namanya self-center. Bukan Christ-center, bukan God-center. Jadi kamu cuman berorientasi pada dirimu sendiri. Ayat yang ketiga, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran, artinya meletakkan dan menaruh pikiran, menyerahkan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi menaruh itu artinya apa? Menyerahkan, udah angkatan takluk, menaklukkan, lebih tepat, lebih apa ya? Terjemahan bahasa aslinya lebih sesuai itu adalah seperti tentara itu, senjata yang dibawa semuanya mau perang itu akhirnya angkat bendera putih dan meletakkan semua senjatanya, kepentingannya, hidupnya, masa yang dia agung-agungkan itu semua diletakkan di hadapan Tuhan, selesai. Barulah bisa dipakai Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak meletakkan hidupnya, menaruh dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kepada Kristus, orang-orang tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan, karena nggak mungkin dipakai oleh Tuhan, karena dia masih memakai dirinya, memakai senjatanya, nembakin orang semua seenak sendiri dia, ngata-ngatain orang juga sama. Nah, dia tidak pernah memakai senjata surgawi. Di situ, dari jemaat ini diperingatkan oleh Paulus. Ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi ini sangat indah. Ini adalah inkarnasi. Jadi tujuan Allah menyelamatkan manusia dengan satu tujuan apa? Allah itu menjadi manusia. Itu tingkatannya luar biasa. Jadi kalau kita berpikir dengan secara gambaran gitu ya, secara gambaran, Allah turun, ya kan? Terus kita lihat seumpama gitu ya. Kalau Allah kemudian turun jadi malaikat, udah rendah dia. Turun kemudian bukannya jadi malaikat, dia menjadi manusia, udah rendah lagi. Oh, dia jadi manusia yang hina, rendah lagi, manusia yang betul-betul dibuang oleh orang-orang dan bukan manusia biasa, tapi manusia yang meletakkan dirinya yang paling berdosa, yang paling dikutuki, yang paling mendapatkan apa ini semacam tuduhan-tuduhan dan kecaman-kecaman dan pengkhianatan-pengkhianatan, dan Yesus diletakkan di bawah segala manusia yang paling bawah. Jadi inkarnasi itu adalah bukan kita melihat bahwa Allah meletakkan diri untuk dihina sampai ke bawah, bukan. Tapi Allah meletakkan dirinya untuk membawa
untuk mengangkat kita, untuk menyatakan betapa dalamnya dosa kita, untuk menyatakan bahwa kalau bukan Allah menjadi manusia, nggak ada orang bisa masuk dan bisa mengangkat serta memperbarui dan mengganti hidupmu. Nggak ada. Dan disinilah jalan yang paling indah, adalah jalan satu-satunya, mengosongkan diri, menghampakan diri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan manusia bukan manusia biasa, manusia yang dikutuki, manusia menerima dosa. Dan bukan hanya satu dua dosa, dosa seluruh umat manusia yang percaya kepada dia. Nah, ini harus jelas. Yang tidak percaya pada dia, dosanya tidak diampuni. Dosanya tidak kemudian diubahkan oleh Tuhan. Enggak, yang diubahkan adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipanggil. Dan orang tertentu, tidak semua. Kita akan menjadi universalism, mengajarkan bahwa keselamatan terjadi untuk semua orang jahat pun selamat. Nggak ada di dalam Alkitab. Itu orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, orang yang hidup sepadan dengan Tuhan, yang memiliki Kristus, hidupnya seperti Kristus yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ya. Nah, perhatikan kalimat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Siapa ini? Yesus. Yesus siapa? Manusia yang adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Bahkan mati, dikatakan bahkan mati, sampai di kayu salib. Ini posisi yang sungguh-sungguh paling hina dari seluruh hidup dan strata manusia. Dan penderitaan yang paling dalam itu hanya Kristus. Dan itu disebut sebagai, sebenarnya adalah, itulah neraka. Kamu masuk neraka, kamu akan mengalami seperti yang Kristus alami, dan kamu tidak ditolong. Dan kamu sendirian di sana. Tapi Kristus bisa mengalahkan itu, karena dia bukan dirinya berdosa, tapi kan dia menanggung dosa. Sedangkan kamulah berdosa, dan waktu kamu di neraka, kamu mati selama-lamanya. Tidak bisa. Nah, kecuali kita memiliki darah Kristus, dimeteraikan oleh darah Kristus, dan kita akan dibangkitkan. Ya, ayat 12 dan 13 ini tolong diingat. Nah, ini ada satu tugas dari saya. Ya, tugas ditulis ya. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Nah, ini tugas bisa nanti kalau sampai ujian nggak bisa, ini menjadi ujian akhir tugas ini ya. Ini paper. Tolong Filipi, ayat Pak. Berapa, Pak? Saya jelasin dulu, nanti kita baru ngomong ya. Filipi pasal 2 ayat 12 13 khususnya. Itu kalian cari penafsirannya dan kemudian kesimpulannya. Ya, saya akan jelaskan di sini secara singkat, nanti kalian cari, terus kalian maksudnya apa gitu. Pokoknya itu minimal 2 halaman dan paling banyak 5 halaman ya tugas papernya. Perhatikan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Perhatikan baik-baik. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi perhatikan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi bukan karena kamu itu mengerjakan karena ada polisinya, ada gembalanya, nggak ada gembala atau nggak ada polisi, tetap kamu kerjakan dan hatimu bukan melihat kepada hal seperti ini, tetapi kebenaran dan Kristus yang maha hadir itu melihat engkau dalam segala hidupmu. Ya. Jadi orang bertanya pada saya, Pak, dengan ayat ini berarti keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan itu hanya karena kita lakukan baru menunjukkan kita selamat. Keselamatan itu harus dikerjakan oleh kita. Bukan hanya Tuhan memberikan anugerah, tapi kita kerjakan dan bagian kita ada. Menentukan kalau saya nggak kerjakan, saya nggak selamat. Ya, kalau ayat ini jelas dan beberapa kali dan mungkin lebih dari ketemu orang berapa puluh kali, saya seringkali ditanya ayat ini untuk mengcounter Efesus pasal 2 ayat 8 dan 10. Coba kita lihat ya, Efesus 2 pasal 8. Nah, ini untuk melawankan ayat ini memakai Filipi pasal 2 itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu. Loh, ini kan saya kerjakan, kan usaha saya. Dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah.
Itu bukan hasil pekerjaan, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, kita kembali Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-12. Mendukung nggak? Sangat mendukung. Enggak, berbeda. Sangat berlawanan. Lu ini melakukan, ini suruh kerjakan. Ayo lakukan. Keselamatanmu terus dikerjakan. Harus kamu lakukan. Dengan perbuatan-perbuatanmu yang baik dan semuanya. Nah, karena apa? Karena ayat 13 tidak dibaca. Ayat 13 nggak dibaca. Yang bisa kamu lakukan apa? Saya ini udah mati rohani, bagaimana saya bisa melakukan? Loh, kalau saya bisa melakukan, siapa yang memampukan kamu melakukan? Jadi hasil usahamu apa dari saya tanpa Tuhan. Kalau diperlengkapi perbuatan baik, karena kamu sudah memiliki anugerah, kamu bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan dikenan Tuhan. Di luar itu nggak bisa. Jadi semua agama, orang beragama, orang beribadah, berpuasa, berkorban semuanya, itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Tanpa Kristus, semua ibadah itu tidak pernah dikenal Tuhan. Tanpa Kristus, tanpa darah Kristus, tanpa pengorbanan, tanpa pintu, akulah pintu, akulah jalan. Nah, ada itu. Nah, ada. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan. Ayat 13. Karena jelas sekali, kamu bisa semua itu mengerjakan semua itu karena siapa? Kan karena itu merupakan kekuatan yang membangun kalimat sebelumnya. Karena apa? Kamu bisa seperti itu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jelas kan? Jadi Allah mengerjakannya di dalam kamu, bukan kamu. Allah yang berkarya dalam kamu. Allah yang beroperasi. Allah yang mengerjakan itu di dalam kamu. Baik apa? Yang pertama, kehendakmu, kemauanmu, keinginanmu dikuduskan Tuhan. Maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan begitu banyak buah pertobatan, buah kebenaran, buah Roh Kudus itu memancar keluar. Dari mana? Karena siapa? Jawabannya jelas, karena Allah. Jadi kalian harus bisa membuktikan dalam tugas itu adalah kalian harus dengan hatimu sendiri, kalian harus tahu keselamatan ini anugerah Tuhan atau bukan. Tidak ada setengah-setengah. Kalau Allah, nggak ada usaha manusia. Kalau manusia, walaupun katakan ya manusia harus berusaha, berarti kamu langsung menghilangkan karya Allah. Dan kedua kekuatan cara keselamatan dalam kekristenan ini yang sudah rusak, pada zaman ini mengatakan bahwa kekristenan itu usaha manusia, harus ada usaha manusia. Sedangkan di satu 100% Allah yang berkarya. Nah, kamu harus pilih yang benar yang mana. Jadi saya beritahu bahwa semua kitab suci mengatakan semua dari Allah, Alfa Omega, yang awal dan akhir, dari zaman kapanpun sampai apapun, semua. Kita melihat bangsa Israel yang hancur hidupnya, dan Allah lah yang membangkitkan, Allah lah yang mengampuni, Allah lah yang mengangkat dan memberi nabi. Semua dari Allah dan tidak ada usaha manusia. Dan itu jelas dari posisi saya pribadi, saya nggak tahu yang lain gitu ya, pengajar yang lain. Saya pribadi bahwa jelas sekali dalam firman Tuhan dan perkataan Tuhan Yesus dan semua rasul-rasul baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dan juga sejarah gereja membuktikan bahwa keselamatan adalah karya salib. Titik. Tidak ada yang lain. Kalau kamu menambahkan salib dengan perbuatanmu, itu artinya kamu mengkhianati dan kamu menghina Kristus. Titik. Dan itu posisi. Tapi kalau kalian bisa mendebat saya dengan mengatakan, Pak, harus ada perbuatan baik, silakan. Dan kalau perdebatan kamu bisa menuliskan dengan mengatakan keselamatan bukan hanya hasil karya anugerah Allah dan manusia harus bertanggung jawab dan semuanya, silakan. Kalau kamu bisa meyakinkan saya, maka nilaimu itu bisa dapat amin. Amin. A plus 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 semuanya. Kalau bisa, tapi saya beritahu supaya kalian nggak melakukan usaha sia-sia, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Nggak ada di Alkitabnya seperti itu. Ya, oke. Nah, hari ini kita berhenti di sini. Kita akan beristirahat sampai jam berapa ini? Bentar ya.